Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran kimia. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ikatan kimia, khususnya ikatan logam dan ikatan ion, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk karena adanya pemakaian elektron bersama antara atom-atom non-logam. Atom-atom non-logam menarik elektron. Jika sesama atom non-logam berikatan, maka atom-atom ini akan saling menarik elektron. Hal ini menyebabkan atom-atom ini akan memakai bersama-sama elektron-elektron mereka. Contoh senyawa yang menggunakan ikatan kovalen adalah gas oksigen atau O2, gas nitrogen atau N2, gas hidrogen atau H2. Kemudian ada HCl atau asam klorida, ada air atau H2O, ada karbon dioksida atau CO2, dan lain-lain. Jenis-jenis ikatan kovalen. Berdasarkan jumlah pasangan elektronnya, ikatan kovalen dibagi menjadi dua, ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen rangkap dibagi lagi menjadi dua, yaitu rangkap 2 dan rangkap 3. Berdasarkan asal elektron ikatan kovalen dibagi menjadi dua, ada ikatan kovalen biasa dan ikatan kovalen koordinasi. Sedangkan berdasarkan kepolaran ikatannya, ikatan kovalen dibagi menjadi ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Mari kita bahas satu persatu. Ikatan kovalen berdasarkan jumlah pasangan elektron ikatannya. 1. Ikatan kovalen tunggal. Yang dimaksud dengan ikatan kovalen tunggal adalah apabila hanya ada satu pasang elektron yang digunakan untuk berikatan. Perhatikan ikatan pada H dan H dalam gas hidrogen berikut. Hanya ada 2 elektron atau satu pasang. Ketika hanya ada satu pasang elektron yang digunakan untuk berikatan, ini kita sebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal biasanya disimbolkan dengan satu garis, seperti ini. Ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 terjadi apabila ada dua pasang elektron yang digunakan untuk berikatan. Contohnya pada ikatan antara O dan O dalam gas oksigen. Di sini terdapat dua pasang elektron ikatan. Ikatan kovalen rangkap 2 biasa disimbolkan dengan dua garis seperti ini. Yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 terjadi apabila 3 pasang elektron digunakan untuk berikatan. Contohnya adalah ikatan antara N dan N pada gas nitrogen. Ada 3 pasang elektron yang digunakan untuk berikatan. Ini kita sebut sebagai ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 biasa disimbolkan dengan 3 garis seperti ini. Jadi perbedaannya adalah pada jumlah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan. Ikatan tunggal 1 pasang, ikatan rangkap 2 2 pasang, dan ikatan rangkap 3 3 pasang. Tips menentukan rumus senyawa kovalen. Sama seperti senyawa ion, untuk menentukan rumus senyawa kovalen dapat kalian gunakan dengan menyetarakan jumlah elektron yang dibutuhkan. Contoh soal, tentukan jenis ikatan dan rumus senyawa dari ikatan atom-atom berikut. H dan O, C dan O, serta ada konfigurasi mekanika kuantum. Kita jawab satu persatu. Yang pertama, H dan O. Konfigurasi H adalah 1. Karena H hanya punya satu kulit, maka dia hanya bisa duplet atau 2. Sehingga H hanya butuh 1 elektron. Jadi diingat ya, untuk yang memiliki satu kulit, dia tidak menjadi 8, tetapi hanya menjadi 2. Sehingga pada H, dia hanya butuh 1 elektron, bukan 7 elektron. Dia juga tidak melepaskan elektronnya. Kenapa? Kalau H melepas elektron, H nggak punya elektron lagi dong. Jadi pada H, dia hanya menerima 1 elektron. O8, konfigurasinya 2, 6. Karena elektron valensinya 6, berarti O menerima 2 elektron lagi untuk menjadi oktet.
Nah, karena sama-sama menerima, maka jenis ikatannya adalah ikatan kovalen. Perhatikan elektronnya. H membutuhkan 1 elektron, sedangkan O membutuhkan 2 elektron. Nah, yang dibutuhkan kan berbeda, maka ini harus kita samakan. Yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Sehingga rumus senyawanya menjadi H2O1 atau H2O. Karena sama-sama membutuhkan atau menerima elektron, maka jenis ikatan pada senyawa H2O adalah kovalen. Jadi diingat, jika dia melepas dan menerima, dia ikatannya ion. Jika menerima semua, berarti ikatannya adalah kovalen. Paham? Oke, sekarang kita kembali ke soal. C dan O. C6 berarti konfigurasinya 2, 4. O8 berarti konfigurasinya 2, 6. Karena C elektron valensinya 4, maka dia butuh 4 elektron lagi. Sedangkan O, karena dia konfigurasinya terakhirnya 6, berarti untuk mencapai 8, dia butuh 2 elektron lagi. Nah, karena kebutuhan elektronnya beda, maka harus kita samakan. Yang atas kali 1, yang bawah kali 2 biar sama. Hasilnya menjadi C1O2 atau CO2. Nah, karena sama-sama membutuhkan atau menerima elektron, maka jenis ikatan pada senyawa CO2 adalah ikatan kovalen. Kemudian yang C. Jika diketahui dalam bentuk konfigurasi mekanika kuantum, kita harus mencari elektron valensinya. Lihat angka depan terbesarnya. Kemudian jumlahkan pangkatnya. Nah, misalkan pada N, angka depan terbesar adalah 2. Berarti elektron valensinya adalah 2 tambah 3, yaitu 5. Sedangkan pada F, terbesarnya adalah 2 juga. Berarti elektron valensinya adalah 2 tambah 5, yaitu 7. Nah, karena N memiliki elektron valensi 5, maka untuk menjadi oktet, N akan menerima 3 elektron. Sedangkan F, karena valensinya 7, dia hanya butuh 1 elektron. Karena beda, harus kita samakan lagi. Yang atas kali 1, yang bawah kali 3. Sehingga rumusnya menjadi N1F3 atau NF3. Jenis ikatannya adalah ikatan kovalen karena sama-sama menerima elektron. Sampai sini paham? Nah, mari kita bahas lebih lanjut lagi tentang ikatan kovalen. Cara menggambar ikatan kovalen. Contoh 1. Gambarkan ikatan pada H2. Diketahui nomor atom H sama dengan 1. Masing-masing H berarti konfigurasinya kan 1, sehingga masing-masing H elektron valensinya adalah 1. Masing-masing H membutuhkan 1 elektron agar duplet. Cara menggambarkan ikatan kovalen adalah sebagai berikut. Kalian tuliskan dulu atomnya. Karena H2 berarti ada 2 H. H, H. Nah, karena masing-masing H membutuhkan 1, maka H harus memberikan 1. Jadi ini bisa kalian pahami seperti sistem arisan. Kalau kalian bayarnya 1, maka kalian akan dapat 1. Kalau kalian bayarnya 2, kalian akan dapat 2, dan seterusnya. Jadi kalau H butuh 1, dia harus iuran 1 elektron. Nah, H yang kiri iuran 1 elektron. H yang kanan iuran 1 elektron. Nah, iuran ini dipakai bersama-sama, sehingga H yang kiri sudah duplet atau 2. H yang kanan juga sudah duplet atau 2. Nah, berarti mereka berdua sekarang sudah stabil. Ikatan ini kita sebut ikatan kovalen. Contoh 2. Gambarkan ikatan pada O2. Diketahui nomor atom O adalah 8. Oksigen memiliki konfigurasi 2, 6. Berarti masing-masing O memiliki elektron valensi 6. Yang artinya masing-masing O membutuhkan 2 elektron lagi untuk menjadi
oktet. Sama seperti tadi, kita gambarkan dulu atomnya. O, O. Karena masing-masing atom O membutuhkan 2, maka masing-masing atom O juga harus iuran 2. O yang kanan 2, O yang kiri 2. Sampai sini paham? Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita lengkapi. O tadi valensinya ada 6. O yang kanan sudah kita gambar 2, berarti sisanya ada 4. Nah, sekarang O yang kanan punya 8 elektron. Jadi sudah oktet ya. O yang kiri. O yang kiri juga sudah kita gambar sebanyak 2. Sehingga kita perlu menggambar 4 lagi. Nah, berarti O yang kiri juga sudah 8. Contoh 3. Gambarkan ikatan pada N2. Diketahui nomor atom N adalah 7. Nitrogen atau N memiliki konfigurasi 2, 5. Berarti elektron valensi N adalah 5. Masing-masing N berarti membutuhkan 3 agar bisa menjadi oktet. Sehingga masing-masing N akan memberikan 3. Nah, setelah itu, kita lengkapi. N yang kanan karena sudah digambar 3, berarti sisa 2. Oke, sekarang kita lihat apakah sudah oktet. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah oktet ya. N yang kiri karena sudah digambar 3, berarti tinggal 2 juga. Mari kita lihat. Oke, berarti juga sudah oktet ya. Nah, ini adalah ikatan pada nitrogen atau N2. Contoh 4. Tuliskan rumus Lewis dari NF3. Nomor atom N sama dengan 7 dan F sama dengan 9. N7. Konfigurasinya adalah 2, 5. Jadi N punya 5 elektron valensi. Untuk mencapai oktet berarti N butuh 3 elektron lagi. Sekarang F. F9 memiliki elektron 2, 7. Nah, karena 7 berarti dia butuh 1 elektron lagi agar oktet. Tadi senyawanya kan NF3. Mari kita gambarkan. Cara menggambar kovalen adalah menuliskan atom-atomnya dulu. NF3. N-nya 1, F-nya 3. Yang sedikit taruh di tengah. N-nya kan cuma 1, berarti N-nya di tengah. F-nya ada di sekeliling N, sebanyak 3. Oke, sampai sini paham ya? Jadi, NF3, N sebagai pusat. F sebagai tetangganya, jadi ada 3. Nah, untuk menggambarkan titik silangnya, kita mulai dari luar ke dalam. Ingat ya, dari luar ke dalam, jangan dibalik, nanti salah. Nah, kita penuhi dulu yang dari luar. Yang luar adalah F. Ingat tadi F butuh berapa? F butuh 1, berarti F harus iuran 1. Oke, kita tuliskan dulu iuran F di tengah-tengah. 1. Nah, karena F iuran 1, berarti F nanti akan mendapat 1 dari N. Jadi, dibalas dulu nih. Dikasih sama N. F yang lain juga seperti itu. Iuran 1. Dikasih sama N. Iuran 1. Dikasih sama N. Nah, setelah seperti ini, tinggal langkah terakhirnya, yaitu melengkapi elektron masing-masing atom. Perhatikan pada F. F tadi elektron valensinya ada 7. Nah, tadi kan sudah dipakai 1, berarti kurang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang berarti F yang ini sudah oktet kan? Kan sudah menerima 1 dari N. Begitupun pada F yang lain. Karena sudah digambar 1, berarti kurang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sudah
oktet atau 8. Kemudian yang F satunya lagi. Kita gambarkan sisanya. Sudah digambar 1 berarti kurang 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini juga sudah oktet. Sekarang baru yang dalam. N. N tadi elektron valensinya adalah 5. Kamu sudah gambar berapa? 3. Berarti sisa berapa? 2. Nah, kita gambarkan di atasnya. Sekarang N dapat berapa nih? N kan tadi dapat masing-masing 1 dari F toh? Nah, berarti N sekarang juga sudah oktet, sudah 8. Contoh 5. Tuliskan rumus Lewis dari CO2. Nomor atom C adalah 6, nomor atom F adalah 8. C 6, 2, 4. Berarti elektron valensi C ada 4. Agar mencapai oktet, berarti C membutuhkan 4 elektron lagi. O, 2, 6. Berarti elektron valensi O ada 6. Untuk mencapai oktet, O membutuhkan 2 elektron lagi. Nah, sekarang kita gambar dulu CO2. C-nya 1, O-nya 2. Berarti yang di tengah adalah C yang sedikit ya. Berarti C di tengah, kemudian O di pinggirnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita penuhi dari luar ke dalam. O. O tadi butuh 2. Berarti O harus iuran 2 dulu nih. Oke. Nah, karena O sudah iuran 2, berarti harus dibalas sama C sebanyak 2 juga. Nah, O yang kiri juga begitu. Karena O membutuhkan 2, berarti O harus iuran 2. Taruh di tengah. Karena sudah iuran 2, juga harus dibalas 2. Nah, seperti ini. Sampai sini paham? Oke, sekarang kalau sudah seperti ini, kita lengkapi elektronnya. O tadi kan valensinya 6. Berarti karena sudah digambar 2, tinggal 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti O yang kanan sudah oktet sekarang. Kemudian O yang kiri. O yang kiri juga sudah digambar 2, berarti tinggal 4 juga. 1, 2, 3, 4. Nah, O yang kiri juga sudah oktet. Nah, sekarang C. C tadi kan valensinya 4. Kalian sudah gambar berapa untuk C? Oh, juga sudah 4. Berarti sudah cukup ya, kita tidak perlu menggambar lagi. Nah, kita lihat C sudah dapat berapa? C tadi sudah mendapat masing-masing 2 dari O, berarti dia sudah dapat 8. Nah, berarti C juga sudah oktet. Sampai sini paham? Jika sudah paham, kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama itu hanya berasal dari salah satu atom saja. Contohnya pada SO3. Konfigurasi S adalah 2, 8, 6, sehingga elektron valensi S adalah 6. Untuk mencapai oktet, S membutuhkan 2 elektron. Konfigurasi O, 2, 6. Berarti elektron valensi O adalah 6 juga. Untuk mencapai oktet, O membutuhkan 2 elektron. Untuk menggambarkan ikatan kovalen SO3, maka kita tuliskan dulu atom-atomnya. S-nya 1, O-nya 3. Berarti S-nya di tengah, O-nya di pinggir mengelilingi S seperti ini. Nah, sama seperti tadi, kita gambarkan dulu dari luar ke dalam. O. O masing-masing membutuhkan 2 elektron. Berarti O harus menyumbang 2 elektron dulu. Oke, mari kita tuliskan. Masing-masing O menyumbang 2 elektron ke S. Nah, sekarang dibalas sama S sebanyak 2 juga. Masing-masing O menyumbang 2 elektron dibalas sama S. Setelah itu, kita lengkapi elektronnya. O tadi kan elektron valensinya 6. Karena sudah ditulis 2, berarti tinggal 4. Oke, O yang kanan sudah oktet. Sekarang O yang kiri.
Karena sudah ditulis 2, berarti tinggal 4 juga. O yang kiri sudah oktet. Sekarang O yang bawah. O yang bawah juga sudah ditulis 2, biar valensinya 6 berarti kurang 4. Oke, O yang bawah sudah oktet. Sekarang perhatikan atom pusatnya. S tadi elektron valensinya 6. Kita sudah gambar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sudah kita gambar semua, tidak ada sisanya. Sekarang kita lihat, S dapat berapa? S masing-masing tadi dapat 2 ya dari O. Berarti total dari elektron S ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Loh, kok 12? Nah, berarti ini kan tidak sesuai dengan oktet. Oktet itu kan 8, berarti S kelebihan nih. Nah, untuk menanggulangi hal itu, tadi kan elektron S ada 12, berarti biar oktet S kan kelebihan 4 elektron ya. Berarti S harus mengembalikan 4 elektron yang didapatkannya dari atom lain. Nah, jadi nanti yang benar adalah seperti ini. Kita kembalikan dulu 2 elektronnya. Yang mana, Bu? Oh, terserah kalian, kan sama-sama O. Jadi, kembalikan aja misalkan yang kiri sama yang kanan, boleh. Misal yang kiri kita kembalikan. Kemudian yang kanan juga kita kembalikan. Nah, sekarang kita cek lagi ya. O yang kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sudah oktet. O yang kanan, sudah oktet. O yang bawah, sudah oktet. S bagaimana? S sekarang menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti S juga sudah oktet ya. Nah, ini yang benar. Tapi kita perlu lihat lagi nih. Yang di bagian sini, ini kan elektron ikatannya hanya berasal dari S. Yang ini juga hanya berasal dari S. Nah, elektron ikatan ini kita sebut sebagai ikatan kovalen koordinasi, karena hanya berasal dari S. Sedangkan pada ikatan yang bawah, yang sama O ini, karena berasal dari O dan S, ini kovalen biasa. Tapi kalau yang ini, karena hanya dari S, berarti ini kita sebut kovalen koordinasi. Biasanya disimbolkan dengan anak panah berarah seperti ini. Jadi, S memberikan elektron kepada O untuk dipakai bersama. Jadi, anak panahnya ada 2. Sedangkan untuk kovalen biasanya, tadi S dan O kan membentuk ikatan rangkap 2, sehingga ikatan S dan O yang di bawah menjadi seperti ini. Jadi, ikatan kovalen koordinasi itu bagaimana? Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan yang mana elektron yang digunakan untuk berikatan hanya berasal dari salah satu atom. Nah, untuk menggambar elektron pada ikatan kovalen koordinasi, caranya sama seperti dengan menggambar pada ikatan kovalen biasa. Nanti kalian lihat saja pada atom pusatnya, kelebihan atau tidak. Kalau kelebihan, maka kembalikan saja sesuai dengan kelebihannya berapa. Nah, kalau bisa, maka kalian akan mendapatkan ikatan kovalen koordinasi. Nanti kalian bisa coba dalam soal latihan. Oke, sekarang kita bahas tentang penyimpangan kaidah oktet. Jadi, di alam ini ada juga senyawa yang tidak memenuhi kaidah oktet tetapi stabil. Nah, beberapa alasan diantaranya adalah yang pertama, elektron valensi atom pusatnya itu ganjil, contohnya pada senyawa NO2. Jika kita lihat, N di sini hanya memiliki 7 elektron. Namun walaupun begitu, NO2 stabil dan ada di alam, sehingga ini termasuk dalam penyimpangan kaidah oktet. Penyimpangan kaidah oktet jenis kedua adalah elektron valensinya kurang dari 8. Contoh pada BF3. Perhatikan pada atom B di sini. B di sini hanya memiliki 6 elektron. Nah, berarti kan ini kurang dari 8. Tetapi BF3 ada di alam. Sehingga ini kita sebut sebagai penyimpangan kaidah oktet. Ini salah nggak, Bu? Tidak, ini tidak salah. Ilmu kimia itu kan ilmu untuk mempelajari alam.
Jika memang di alam adanya seperti itu, ya sudah, berarti memang ikatannya seperti itu. Dan itu merupakan penyimpangan dari kaidah oktet. Namun memang ada dan stabil di alam. Nah, yang ketiga adalah elektron valensi atom yang lebih dari 8. Contohnya pada senyawa PCl5. P-nya ini kalau kita hitung totalnya memiliki 10 elektron. Nah, ini berarti PCl5 juga memiliki penyimpangan terhadap kaidah oktet. Tidak hanya 3 senyawa ini, ada beberapa senyawa lain yang menyimpang dari kaidah oktet. Kalian akan temukan di soal-soal nanti. Pasangan elektron bebas atau PEB dan pasangan elektron ikatan atau PEI. Untuk menentukan PEB dan PEI, perhatikan pada atom pusatnya. Misal, pada senyawa NF3. Jumlah pasangan elektron yang digunakan untuk ikatan antara N dan F adalah 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang. Maka PEI dari NF3 adalah 3. Jadi, elektron yang digunakan untuk berikatan ada 3 pasang. Sekarang perhatikan sisa elektron yang ada di atom pusat N. Di sini ada 2 elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Ini kita sebut sebagai elektron bebas. Karena ada 2 elektron berarti ada 1 pasang. Sehingga pada NF3 terdapat 1 pasang PEB. Contoh lain pada senyawa CO2. Pada senyawa CO2 terdapat 1, 2, 3, 4. 4 pasang elektron yang digunakan untuk berikatan. Sehingga PEI-nya ada 4. Nah, jika kita perhatikan pada atom pusat C, tidak ada 1 elektron pun yang tidak digunakan untuk berikatan. Semuanya digunakan untuk berikatan. Karena tidak ada sisa untuk atom C, maka PEB dari CO2 adalah 0. Jadi, PEI adalah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan, pasangan elektron bersama. Nah, contohnya di sini CO2 ada 4 pasang, NF3 ada 3 pasang. Nah, kalau PEB itu adalah sisa dari atom pusatnya, sisa dari elektron pada atom pusatnya. Pada NF3 ada 2 elektron atau 1 pasang PEB. Sedangkan pada CO2, karena tidak ada sisa elektron, maka PEB-nya adalah 0. Sekarang kita bahas tentang kepolaran ikatan. Jadi, berdasarkan kepolarannya, ikatan itu ada 2, ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang mana pasangan elektron ikatannya atau PEI-nya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan, sehingga seolah-olah ada kutub positif yang kehilangan elektron dan ada kutub negatif atau dipol negatif yang kelebihan elektron, tapi itu hanya seolah-olah karena elektronnya tertarik lebih kuat ke salah satu atom. Kepolaran ini terbentuk akibat perbedaan keelektronegatifan yang besar dari atom-atom yang berikatan. Misalnya pada HF, elektronegatifan F itu sangat besar sehingga elektronnya H itu cenderung tertarik ke F, sehingga nanti ikatannya tidak benar-benar di tengah-tengah mereka, tetapi lebih ke arah F. Ini kita sebut sebagai ikatan kovalen polar. Jadi seolah-olah F itu bermuatan negatif, H bermuatan positif, tapi mereka tidak benar-benar terpisah. Nah, ini ikatan kovalen polar. Contoh lain pada H2O, NH3, dan PBr3. Ikatan kovalen polar. Kalau ada polar, berarti ada non-polar. Non-polar berarti pasangan elektronnya tertarik sama kuat ke atom-atom yang berikatan. Hal ini bisa dikarenakan perbedaan keelektronegatifan atomnya itu kecil, atau bahkan sama, misalkan F dengan F atau Cl dengan Cl. Yang namanya sama-sama Cl berarti kan tarikannya sama. Elektron ikatannya akan tepat berada di tengah. Nah, ini kita sebut kovalen non-polar.
atau sebab keduanya adalah bentuk molekul yang simetris. Nah, biasanya ditandai dengan tidak adanya pasangan elektron bebas pada atom pusat. Ketika bentuk molekulnya simetris, maka elektron ini akan tertarik sama kuat di setiap atom-atom tetangga. Contoh dari ikatan kovalen nonpolar adalah oksigen atau O2, klorin atau Cl2, kemudian CH4 atau metana, dan CO2 atau karbon dioksida. Dalam kepolaran ikatan, kita akan mengenal dengan asas like dissolve like, di mana senyawa polar akan larut dalam pelarut polar, senyawa nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa air dan minyak itu tidak bisa bersatu. Kenapa? Karena air atau H2O itu merupakan senyawa polar, sedangkan minyak adalah senyawa nonpolar. Polar dan nonpolar tidak bisa saling melarutkan, sehingga ketika air dicampur minyak, mereka tidak akan menyatu, mereka akan terpisah dalam dua lapisan. Nah, perbedaan jenis ikatan ini berpengaruh pada perbedaan sifat senyawanya. Air itu bisa menghantarkan sedangkan minyak tidak bisa. Kenapa sih titik didih besi itu tinggi sekali padahal air hanya 100 derajat? Nah, perbedaan sifat ini salah satunya disebabkan oleh perbedaan jenis ikatannya. Mari kita bahas satu persatu. Jadi di sini kita fokuskan pada 3 sifat ya, titik didih, daya hantar listrik, dan kelarutannya. Pada senyawa logam, titik didihnya itu tinggi, sekitar 800, 700 seperti itu, jadi sangat tinggi. Daya hantar listriknya, pada wujud padat, logam itu menghantarkan. Pada wujud lelehan, dia juga menghantarkan. Pada wujud larutan, larutan itu artinya tercampur di dalam air, nah logam juga menghantarkan. Logam umumnya larut di dalam air dan pelarut polar. Kemudian senyawa ion, titik didih senyawa ion juga cenderung tinggi. Daya hantar listriknya pada padatan, dia tidak bisa menghantarkan listrik, karena tidak bisa terionisasi. Sedangkan pada lelehannya atau pada cairan murninya, dia menghantarkan. Sedangkan pada larutannya, yaitu dalam pelarut air, dia juga menghantarkan. Senyawa ion larut dalam air dan pelarut polar. Kemudian senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar memiliki titik didih yang relatif rendah. Biasanya kurang dari sama dengan 100. Pada wujud padatan, senyawa kovalen polar tidak menghantarkan listrik. Pada wujud lelehannya atau cairan murninya, kovalen polar juga tidak menghantarkan listrik. Namun, ketika senyawa kovalen polar ini dilarutkan di dalam air, maka dia dapat menghantarkan listrik. Nah, senyawa kovalen polar ini larut di dalam air dan pelarut polar, namun tidak larut dalam pelarut nonpolar. Senyawa kovalen nonpolar. Titik didih senyawa kovalen nonpolar itu sangat rendah. Daya hantar listrik dari senyawa kovalen nonpolar pada wujud padatan tidak menghantarkan, lelehan tidak menghantarkan, larutannya pun tidak menghantarkan. Senyawa kovalen nonpolar tidak larut dalam air karena air kan polar. Namun dia larut dalam pelarut nonpolar, misalnya minyak, kemudian benzen, CCl4, dan lain-lain. Sampai di sini paham? Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih.